Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan berbicara dan para nabi pun iri kepada para wali. Berbicara tentang wali Allah, hari ini sudah cukup banyak kita bisa dapatkan dari berbagai syekh, dari berbagai guru yang ada di berbagai YouTube channel atau medsos-medsos lainnya. Saya akan mengambil posisi yang sedikit berbeda berbicara tentang wali Allah ini, tentu saja berdasarkan beberapa ayat suci Al-Quran, juga berdasarkan keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya cintai, Nabi pernah bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada hamba yang para nabi dan para syuhada iri hati kepada mereka. Lalu sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah hamba tersebut? Biar kami bisa mencintai mereka." Lalu Nabi menjawab, "Hum qaumun tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansabin. Wujuhuhum nurun ala manabiro min nurin la yakhafuna iza khafan nas wa la yahzanuna iza hazinan nas." Rasul menjawab, mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena cahaya Allah, bukan karena harta, juga bukan karena keturunan. Wajah mereka bercahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mereka tidak merasa takut di saat orang lain takut dan tidak merasa bersedih hati di saat orang lain bersedih hati. Teman-teman yang saya cintai, kemudian di akhir jawaban Rasulullah membacakan firman Allah. Perhatikanlah kata Al-Quran, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan juga tidak merasa bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan berada dalam keadaan terus-menerus meningkatkan takwanya. Karena itu berdasarkan penjelasan Al-Quran, ciri atau tanda para wali itu adalah mereka tidak merasa takut terhadap perbuatan-perbuatan mereka di masa lalunya, dan mereka tidak merasa bersedih saat mereka menghadapi masa depannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa secara terus-menerus. Syekh Zarruq menambahkan tentang tanda atau ciri-ciri kewalian, yaitu pertama, izharul haq, selalu mengedepankan dan menampilkan kebenaran. Yang kedua, i'tiradu anil khalqi, mereka berpaling dari ciptaan Allah. Sebaliknya, mereka selalu menghadapkan dirinya kepada Allah. Dan yang ketiga, iltizamus sunnah bil haq, mereka selalu berpegang teguh kepada sunnah dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang saya cintai, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan bahwa para wali terdiri dari beberapa kategori. Ada di antara mereka yang tidak termasuk dalam kategori jumlah terbatas, seperti yang diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi, al-mufradun telah mendahului. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-mufradun?" Lalu Nabi menjelaskan, al-mufradun adalah orang-orang yang asyik berzikir menyebut nama Allah. Zikir telah menanggalkan beban-beban berat mereka, sehingga di hari kiamat
mereka datang menemui Allah dengan beban yang sangat ringan. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi. Teman-teman yang saya cintai, ada pula wali yang masuk dalam kategori jumlah terbatas, yaitu berdasarkan keterangan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai manusia pilihan. Di antara mereka Allah mempunyai 300 orang yang hatinya seperti hati Nabi Adam alaihissalam. 7 orang yang hatinya seperti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. 40 orang yang hatinya seperti Nabi Musa alaihissalam. 5 orang yang hatinya seperti hati malaikat Jibril alaihissalam. 3 orang yang hatinya seperti hati malaikat Mikail alaihissalam. Dan 1 orang yang hatinya seperti hati malaikat Israfil alaihissalam. Teman-teman yang saya cintai, karakteristik manusia yang termasuk dalam waliullah dalam jumlah terbatas yang tadi disampaikan adalah terus-menerus jumlahnya seperti yang disebutkan tadi. Jika salah satu di antara mereka ada yang wafat, maka posisi atau kedudukan wali yang di atasnya akan menggantikan ke posisi wali yang wafat tadi itu. Sehingga pada saat posisi yang teratas itu berkurang, maka Allah akan mengangkat seseorang yang dinilai layak, yang memiliki kriteria sebagai wali Allah. Teman-teman yang saya cintai, jadi wali Allah yang kita sering menerjemahkan sebagai para kekasih Allah sebetulnya memiliki arti yang lain. Wali bisa berarti sahabat, wali juga bisa berarti pemimpin, wali juga bisa berarti penolong. Dari sisi penolong, wali Allah disebut sebagai penolong nilai-nilai atau ajaran-ajaran Allah yang harus dipegang, dianut dalam kehidupan umat manusia. Sebagai sahabat, para wali juga menjadi sahabat Allah. Karena para wali itu begitu dekat dengan Allah sehingga disebut waliullah atau sahabat-sahabat Allah, maka para wali pun menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, jadi posisi kewalian dalam kehidupan kita di bumi ini menjadi sangat penting. Dan para wali itu adanya bukan hanya pada zaman-zaman dahulu, sampai hari ini Allah tetap menjaga dan menyempurnakan jumlah para wali yang disebutkan seperti dalam hadis di atas yang saya sampaikan tadi. Kenapa posisi para wali Allah di muka bumi ini menjadi sangat penting dalam pandangan ajaran agama Islam? Karena para walilah Allah menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menolak bencana. Sehingga kehidupan kita menjadi baik, menjadi harmonis, dan penuh kemakmuran. Dan itu diyakini dalam ajaran agama Islam karena adanya aktivitas para wali yang terus-menerus memohon kepada Allah untuk kehidupan, kebaikan, keharmonisan umat manusia di muka bumi. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri penjelasan sedikit tentang kewalian ini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.